Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-55. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Anusapati merenung sejenak. Terbayang di rongga matanya beberapa orang prajurit yang pergi memencar di seluruh kota untuk mencari prajurit yang hilang ini. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Ia bertanya kepada Sumekar. Sumekar tidak segera dapat menjawab. Ditatapnya saja mayat yang terbujur di atas batu padas. Apakah kira-kira akan ada satu atau dua orang yang sampai ke tempat ini? Tempat ini jarang sekali diambah kaki manusia, tuanku. Tetapi bagaimanapun juga, kemungkinan itu tetap ada. Bagaimana dengan binatang buas yang terdapat di gerumbul-gerumbul di sepanjang lereng ini? Bukankah masih ada seekor dua ekor harimau yang sering menyelusuri sungai ini mencari minum? Sumekar masih belum menyahut. Anusapati pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia melangkah memungut pedang prajurit yang telah mati itu. Tuanku, berkata Sumekar, sebaiknya pedang ini dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Kenapa? Biarlah kesan yang terdapat pada kematian ini sekedar kecelakaan. Anusapati mengerutkan keningnya sejenak. Lalu katanya, baiklah, aku mengerti. Tetapi, marilah berikanlah kepada hamba. Anusapati ragu-ragu sejenak, tetapi pedang itu pun diberikannya kepada Sumekar. Hamba akan mencucinya lebih dahulu. Ujung pedang ini bernoda darah dari pundak tuanku. Kalau ada orang yang menemukannya, maka ia akan segera menghubungkannya dengan luka itu. Pedang ini dan luka di pundak tuanku. Sumekar berhenti sejenak, lalu katanya, apalagi adinda tuanku. Tuanku Tohjoyo pasti akan dapat mengatakan bahwa hubungan tuanku dengan pelatih tuanku ini agak kurang baik. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tanpa hubungan apapun, pasti tidak akan seorang pun yang akan mencari kesalahan ini kepada tuanku. Tuanku adalah seorang murid yang bodoh. Sudah tentu tuanku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Namun tuanku harus menyediakan jawaban. Kenapa pundak tuanku terluka? Aku akan menjatuhkan diriku dari sebatang pohon. Sumekar mengerutkan keningnya. Menjatuhkan diri dari sebatang pohon tidak akan menimbulkan luka-luka semacam itu. Pundak Anusapati seakan-akan telah tersobek, meskipun tidak begitu dalam. Agaknya Anusapati dapat menduga keraguan-raguan di hati Sumekar, sehingga karena itu ia pun menjelaskan. Aku akan memanjat sebatang pohon yang tidak perlu terlampau tinggi. Aku akan mematahkan sebatang ranting dan mengusap ujung potongan itu dengan darah. Sumekar mengangguk-angguk, tetapi ia berkata, apakah besok pagi darah di pundak tuanku masih juga mengalir? Aku dapat menggoresnya sedikit dan luka ini akan berdarah lagi.
Sumekar masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang hal itu dapat dilakukan untuk menghilangkan kesan yang dapat menghubungkan hilangnya pelatih tuanku dengan luka itu. Anusapati tidak menyahut, meskipun masih terbayang keraguan-raguan di wajahnya. Namun ia tidak mempunyai cara yang lebih baik dan aman dari rencananya itu. Sumekar pun kemudian mencuci pedang prajurit yang telah mati itu. Setelah dikeringkannya, maka pedang itu pun disarungkannya kembali dengan hati-hati untuk menghilangkan kesan bahwa prajurit itu telah bertempur dengan seseorang sehingga ia telah mempergunakan senjatanya. Setelah semuanya selesai, maka Sumekar pun berkata pula, "Sudah selesai tuanku. Mudah-mudahan seandainya seseorang menemukannya orang itu, ia tidak mencurigai siapapun lagi." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mudah-mudahan," katanya. "Sekarang, apakah kita akan berlatih?" Anusapati termenung sejenak. Tiba-tiba saja gairah untuk berlatih serasa begitu saja telah lenyap. Sehingga jawabnya, "Aku menjadi malas, Paman. Bagaimana dengan kau?" "Terserahlah kepada tuanku. Hamba hanya sekedar melayani." "Hatiku tidak setenang malam-malam lampau karena peristiwa ini, Paman. Aku memang merasa bersalah bahwa aku kurang berhati-hati. Prajurit itu agaknya mencurigai aku sejak latihan di siang hari, sehingga timbul niatnya untuk mengawasi aku. Apalagi aku menjadi lengah, sehingga ia berhasil mengikuti aku sampai ke pinggir kota. Aku baru sadar ketika aku sudah sampai di luar kota, tetapi aku tidak segera mendapat kesempatan untuk menghindarinya. Akhirnya ia sampai ke pinggir jurang itu. Hamba juga mengikutinya," berkata Sumekar. "Dan hamba juga tidak berhasil menemukan cara untuk mencegahnya. Kalau saja hamba dapat memisahkannya dari tuanku, ia tidak akan mengalami nasib seburuk ini. Tetapi yang pertama-tama terlintas di kepalaku, bagaimana aku harus menyembunyikan diri setelah ini. Itulah yang mendorongku untuk memancingnya ke pinggir jurang. Meskipun ternyata kemudian aku ragu-ragu dan bahkan kini aku menyesal sekali. Sudahlah, memang sebaiknya kita urungkan latihan hari ini. Kita kembali ke istana untuk menenangkan hati, terutama tuanku." "Baiklah, Paman. Kita tidak akan dapat memusatkan pikiran kita pada latihan ini. Karena itu, memang sebaiknya kita kembali ke istana. Aku harus melukai diriku pada lukaku ini sebelum orang-orang di dalam istana, terutama kawan-kawan prajurit itu mencarinya." Demikianlah, maka keduanya pun ternyata telah mengurungkan niat mereka untuk mengadakan latihan itu. Mereka pun segera bersikap untuk kembali ke istana. Ketika Anusapati memasuki bangsalnya, ia masih melihat mbahnya duduk menunggunya. Ketika ia melihat Anusapati datang, maka dengan tergopoh-gopoh ia menyongsongnya sambil berdesis, "Pakaian tuanku telah hamba sediakan. Berikan pakaian itu kepada hamba, supaya segera hamba dapat simpan." "Pakaian ini ternoda darah, Bibi." "Heh? Apakah tuanku cedera di dalam latihan?" "Shh!" desis Anusapati. "Jangan sebut-sebut itu, Bibi. Besok kau akan mengerti apa yang telah terjadi. Tetapi ingat, selama ini aku percaya kepadamu, meskipun kehadiranmu di sini membawa tugas-tugas tertentu. Kalau ada orang yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, maka leherku pasti akan menjadi taruhan." "Kenapa?" "Semuanya terjadi di luar kehendakku sendiri, Bibi." Emban itu tidak bertanya lagi. Ia sadar bahwa Anusapati tidak ingin mengatakan hal itu sekarang. Karena itu, maka ia pun mencoba untuk bersabar sampai besok.
Di pagi-pagi benar, Anusapati sudah keluar dari bangsalnya. Di dalam taman, di hadapan beberapa juru taman, ia memanjat sebatang pohon sawo. "Apakah yang akan tuanku ambil?" bertanya Sumekar. "Jamur kenanga," sahut Anusapati. "Biarlah hamba yang mengambil untuk tuanku," berkata Sumekar pula, yang disahut oleh yang lain. "Tuanku, pepohonan masih terlampau licin. Kenapa tidak siang nanti? Atau tuanku menitahkan hamba untuk memanjat?" "Jamur kenanga itu tidak dapat diambil oleh orang lain. Hamba ambil untuk tuanku. Hanya mereka yang melihat dapat mengambilnya. Apakah kalian dapat melihat?" Beberapa orang juru taman itu saling berpandangan. Seorang yang berkumis putih bertanya, "Apakah yang tuanku maksud dengan jamur kenanga?" "Nah, kau tidak tahu apa yang akan kau ambil seandainya kau yang akan memanjat ke atas." Juru taman itu tidak menyahut, tetapi ia menjadi berdebar-debar. Batang sawo itu masih basah oleh embun. "Tuanku!" teriak salah seorang juru taman. "Kenapa tuanku memanjat sampai pada ranting yang sangat kecil? Batang sawo adalah batang yang kuat, tetapi ranting itu terlampau kecil." Tetapi Anusapati sama sekali tidak menghiraukan. Ia sedang mencari akal bagaimana ia akan menjatuhkan dirinya dan melukai pundaknya. Dalam pada itu, para juru taman yang melihatnya menjadi semakin berdebar-debar. Salah seorang berteriak, "Tuanku, jangan maju lagi! Jamur kenanga itu ada di ujung ranting ini. Jangan! Aku tidak melihat sesuatu." Tetapi Anusapati merayap maju. Sesaat ia terayun-ayun di ujung ranting yang kecil. Betapa kuatnya ranting batang sawo, tetapi ranting itu memang terlampau kecil. Sejenak kemudian hampir setiap mulut terpekik ketika mereka mendengar ranting itu retak. Kemudian Anusapati terayun sejenak, lalu seakan-akan ia terlempar bersama ranting kecil yang masih dipeganginya. Untunglah bahwa ranting itu tidak begitu tinggi, sehingga dengan demikian maka Anusapati pun tidak mendapat cedera, meskipun untuk beberapa lama ia terbaring sambil menyeringai menahan sakit, dikerumuni oleh para juru taman yang melihatnya. "Di manakah yang sakit, tuanku?" bertanya seorang juru taman yang telah ubanan. Anusapati menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa," desisnya. "Tetapi punggung tuanku pasti sakit, atau barangkali tangan tuanku?" bertanya yang lain. Sekali lagi Anusapati menggeleng. "Tidak apa-apa. Tetapi darah itu," berkata Sumekar gugup. "Oh, darah," sahut yang lain. Perlahan-lahan Anusapati bangkit dan duduk di tanah. Dirabanya pundaknya. Kemudian dilihatnya tangannya merah oleh darahnya yang meleleh dari luka. Kenapa terluka di pundak?" desis seseorang. "Ujung ranting yang patah itu," sahut Anusapati. Jadi apakah hamba harus mengatakannya kepada ayahanda, atau kepada ibunda tuanku Permaisuri, atau kepada tabib istana?" Anusapati menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, aku tidak apa-apa. Luka ini tidak parah." "Lalu, apakah yang dapat hamba lakukan?" "Panggillah Bibi Emban," berkata Anusapati kepada Sumekar.
dan suruhlah ia membawa kain yang bersih. Sumekar pun kemudian dengan tergesa-gesa mendapatkan emban Anusapati yang dengan gugup mengikutinya sambil membawa sehelai kain yang bersih. Oh, apakah tuanku terjatuh? Bertanya embanya dengan cemas ketika ia sudah sampai di taman. Anusapati mencoba untuk tersenyum. Tidak apa-apa, Bibi. Sedikit luka di pundak. Dengan tangan gemetar embanya membersihkan luka di pundak itu dengan kain yang bersih. Kemudian katanya, Marilah tuanku, kembali sajalah ke bangsal tuanku. Hamba akan membersihkannya dengan air hangat. Tertatih-tatih Anusapati pun kemudian berdiri. Seorang juru taman melangkah maju sambil bertanya, Apakah hamba diperkenankan membantu tuanku sampai ke bangsal? Anusapati menatapnya. Katanya, Terima kasih, tetapi tidak usah. Nanti orang lain mengira aku terluka parah. Jadi, biarlah aku pergi sendiri. juru taman itu masih juga ragu-ragu, tetapi Anusapati berkata pula, Aku dapat berjalan sendiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Juru taman itu menarik nafas. Ketika Anusapati melangkah, ia mengikuti di belakangnya. Namun agaknya Anusapati berhasil mengatasi rasa sakitnya. Embanya yang kecemasan itu berjalan di belakangnya. Dengan suara gemetar ia bertanya, Apakah tuanku masih merasa sakit? Anusapati tidak menyahut. Namun ketika ia naik tangga bangsalnya, kemudian memasuki pintu, putra mahkota itu menggeliat sambil tersenyum. Tidak begitu sakit. Emban itu berdiri keheranan. Ambillah air panas, berkata Anusapati sambil duduk di atas pembaringan di dalam biliknya. Embanya tidak begitu mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia pun pergi dengan tergesa-gesa mengambil air panas. Dalam pada itu, beberapa juru taman yang belum mulai dengan pekerjaan mereka karena hari masih terlampau pagi, saling berpandangan sejenak. Juru taman yang tua menggamit Sumekar sambil bertanya, Hei, kenapa kau tampaknya acuh tidak acuh? Oh, bukan maksudku. Kasihan putra mahkota itu. Kau tahu bahwa ayahanda Sri Rajasa agaknya tidak begitu dekat dengannya. Bahkan orang-orang yang lain di istana ini pun mulai memusuhinya tanpa sebab. Apalagi mereka yang dekat dengan Tuanku Tohjoyo. Hus, desis juru taman yang lain. Jangan berkata begitu. Kenapa? Sebaiknya kau tidak membicarakan. Aku sudah bekerja di sini sejak tuanku aku Tunggul Ametung. Aku tahu benar siapa tuanku putra mahkota sebenarnya. Dan karena itu, kenapa tuanku Sri Rajasa berbuat begitu? Baiklah, baiklah. Tetapi sudahlah. Juru taman itu menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia bertanya kepada Sumekar, Apakah kau membenci putra mahkota? Sama sekali tidak. Jawab Sumekar. Bukankah aku yang tadi pertama-tama melihat darah di pundak tuanku Anusapati? Dan bukankah aku pula yang pergi memanggil emban itu? Aku menjadi sangat gugup. Juru taman yang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi kau bukan sekedar acuh tidak acuh? Tentu tidak. Jawab Sumekar.
Juru taman itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Perlahan-lahan ia melangkah memungut ranting sawu yang patah. Diamatinya ranting itu sambil bergumam. Aku tidak melihat apa-apa, apalagi yang disebut jamur kenanga. Kawan-kawannya pun mendekat pula. Mereka mengamati juga ranting sawu yang dipegang oleh juru taman yang tua itu. Tetapi mereka pun tidak melihat sesuatu. Hanya Sumekarlah yang bergumam di dalam hatinya. Dari manakah tuanku putra mahkota itu menemukan kata-kata jamur kenanga? Salah seorang dari para juru taman itu berkata, Sudah dikatakan oleh tuanku putra mahkota, tidak semua orang dapat melihat jamur kenanga. Iya, kita memang tidak melihatnya. Tetapi jamur itu ada di ranting ini. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ranting ini akan aku simpan. Mungkin tuanku putra mahkota memerlukannya pada suatu saat. Sumekar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak berkata apapun juga. Juru taman yang tua itu pun kemudian membawa ranting itu ke rumahnya yang ada di dalam lingkungan halaman istana itu pula. Ditarangnya ranting itu di sebelah tutup keong rumahnya. Dalam pada itu, selagi para juru taman, seperti juga juru dang, juru pengangsu, dan para pekatik mulai bekerja, Anusapati duduk di dalam bangsalnya. Mau tidak mau ia selalu diganggu oleh kegelisahan. Pada suatu saat, seisi istana ini pasti akan menjadi ribut mencari prajurit pelatih putra mahkota dan adindanya, keduanya putra Sri Rajasa. Setiap saat Anusapati selalu menunggu. Ia yakin saat itu akan datang. Sudah pasti bahwa beberapa orang prajurit akan menyebar di seluruh halaman istana dan bahkan di luar istana. Tetapi sampai matahari mencapai puncak langit, tidak seorang pun yang dilihatnya mencari pelatihnya itu. Nanti setelah matahari condong ke barat, sampailah saatnya ia pergi latihan untuk hari itu. Sampai matahari tenggelam, seperti hari-hari yang sama di pekan-pekan yang telah lalu. Bahkan besok seharusnya latihan diadakan, kecuali pagi hari, juga di malam hari. Kegelisahan itu memuncak semakin dekat dengan saat-saat latihan tiba. Tetapi ia harus menghilangkan kesan kegelisahan itu. Ia harus hadir di tempat latihan seperti biasanya, tanpa kesan apapun, meskipun hal itu sangat sulit dilakukan. Demikianlah, maka setelah ia menenangkan hatinya, di saat-saat yang telah ditentukan seperti kebiasaannya, Anusapati pun mempergunakan pakaian keprajuritan yang selalu dipakainya di dalam latihan-latihan tata bela diri. Ketika ia sampai di tempat latihan, ia melihat Toh Joyo beserta kedua pengawalnya telah ada di sana pula. Selamat siang Kakanda Anusapati, sapa Toh Joyo sambil tersenyum. Anusapati tersenyum pula sambil menyahut. Selamat siang, bukankah kita latihan siang sampai sore hari di hari ini? Toh Joyo menganggukkan kepalanya. Ya Kakanda Anusapati, apakah Kakanda ragu-ragu? Anusapati tersenyum pula. Aku hampir saja terlupa kalau Bibi Emban tidak mengingatkan. Apakah Kakanda Anusapati sedang sibuk? Tidak,
Justru karena aku tidak mempunyai pekerjaan apapun hari ini, tidak ada paseban, dan Ibunda Permaisuri tidak memanggil aku. Toh Joyo mengerutkan keningnya. Jarang sekali Anusapati menyebut-nyebut ayahanda dan apalagi Ibunda Permaisuri di depannya. Karena itu, sejenak ia terdiam. Kakanda Anusapati, bertanya Toh Joyo tiba-tiba. Kenapa Bunda Kakanda terluka? Oh, luka yang sama sekali tidak berarti ini, berkata Anusapati sambil meraba lukanya di pundak. Tetapi kenapa luka itu? Aku terjatuh dari pohon sawo di halaman. Apakah Kakanda Anusapati memanjat? Iya. Apakah yang Kakanda panjat pada pohon sawo itu? Bukan apa-apa. Seekor samberliler yang berwarna mengkilap. Aku menamakannya jamur kenanga. Samberliler itu mempunyai warna yang agak lain dengan kebanyakan samberliler. Tidak hijau kebiru-biruan, tetapi berwarna emas agak kemerah-merahan. Toh Joyo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja ia berkata, seharusnya Kakanda memerintahkan seorang untuk memanjatnya, juru taman atau bahkan prajurit peronda. Dengan demikian, Kakanda tidak akan mengalami cedera. Bukankah Kakanda seorang putra mahkota? Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Ditatapnya kedua prajurit pengawal Toh Joyo itu sekilas. Terbayanglah warna yang aneh di wajah mereka. Karena Anusapati tidak menjawab, maka Toh Joyo kemudian berkata, tetapi kenapa guru kita masih belum datang? Ia tidak pernah terlambat. Iya, ia tidak pernah terlambat. Barangkali saatnya sudah sedikit lewat. Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berpaling kepada salah seorang pengawalnya. Jemput dia ke rumahnya. Di rumahnya yang mana, tuanku? Bertanya prajurit itu. Hei, berapakah rumahnya? 3, masing-masing untuk seorang istrinya. Oh, jadi istrinya 3 orang. Ya, tetapi ia masih mempunyai selir lebih dari 7 orang. Gila, desis Toh Joyo. Pakai seekor kuda, cari pada seluruh perempuan itu. Mungkin ia mempunyai istri atau selir baru, sehingga karena itu ia terlambat, atau bahkan lupa sama sekali untuk datang ke tempat latihan. Sahut prajurit yang lain. Kalau ia berhalangan, ia pasti memberitahukan. Ayahanda dapat menjadi marah karenanya, berkata Toh Joyo kemudian. Lalu katanya, carilah sampai dapat. Hamba tuanku. Prajurit yang seorang itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan arena latihan itu. Diambilnya seekor kuda, kemudian dipacunya kuda itu. Kemana kau, hei? Bertanya prajurit yang sedang bertugas di Regol. Memanggil pelatih tuanku Toh Joyo yang hari ini belum hadir di arena, meskipun waktunya sudah lampau. Prajurit yang bertugas di Regol mengangguk-anggukkan kepalanya. Apakah kau melihatnya? Bertanya prajurit pengawal Toh Joyo itu. Tidak, aku tidak melihatnya, sahut penjaga Regol. Mungkin ia tertidur atau lupa karena persoalan yang lain. Ia tidak akan mungkin lupa, sahut prajurit pengawal Toh Joyo. Entahlah kalau ia mempunyai istri baru. Prajurit yang ada di Regol terdiam sejenak, namun kawannya menyahut. Iya, mungkin. Istrinya baru 16 orang. 16? Hampir berbareng prajurit yang bertugas di Regol dan prajurit pengawal Toh Joyo itu mengulang. Aku dengar hanya 10 orang, berkata pengawal Toh Joyo. Tidak, 16.
Carilah pada istrinya yang paling muda. Rumahnya di sebelah barat pasar. Namanya Sangesti. Umurnya baru 13 tahun. Gila. Itu adalah suatu cara untuk tetap muda dan kesaktiannya justru akan bertambah-tambah. Bukan main. Desis pengawal Tohjoyo. Baiklah, aku akan pergi ke istrinya yang paling muda itu. Namanya Sangesti. Bukankah begitu? Iya. Kuda prajurit pengawal Tohjoyo itu pun berpacu pula. Semakin lama semakin cepat. Dicarinya rumah istri termuda dari pelatih Tohjoyo itu. Rumah Sangesti itu berhasil diketemukan. Tetapi perempuan yang masih sangat muda itu berkata, "Sejak kemarin ia tidak datang. Biasanya ia tidak beranjak dari rumah ini apabila ia tidak sedang bertugas." Apakah ia tidak pergi ke istri-istrinya yang lain? Istrinya yang lain? Iya. Apakah ia mempunyai istri yang lain? Oh, pengawal Tohjoyo itu tergagap. Maksudku di rumah yang lain. Rumah orang tuanya sendiri misalnya. Atau rumah saudara-saudaranya. Bukankah rumah ini rumahmu? Rumah orang tuamu? Bukan. Rumah ini dibelinya untuk kami berdua. Oh, jadi kau tidak tahu di mana suamimu sekarang? Aku pun menunggunya dengan cemas. Lalu katanya ragu-ragu. Tetapi tadi kau sebut-sebut istrinya yang lain. Apakah benar ia beristri selain aku? Tidak, tidak. Aku salah sebut. Sudah aku betulkan kata-kataku. Tetapi wajah perempuan itu masih saja menjadi cemberut. Istri yang masih sangat muda itu tiba-tiba telah diamuk oleh perasaan cemburu. Suamiku berkata bahwa ia belum pernah beristri. Iya, itulah yang benar, sahut pengawal Tohjoyo. Sekarang aku minta diri, aku harus mencari suamimu sampai dapat. Ia tidak datang ke istana hari ini. Tolong sampaikan kepadanya kalau kau nanti menemukannya. Sudahlah, ia harus segera datang. Sekarang. Tetapi ia harus pergi ke istana. Ia harus pulang dahulu. Ia suamiku. Pengawal Tohjoyo itu mengerutkan keningnya. Tidak ada orang lain yang lebih berhak atasnya selain aku. Meskipun ia seorang prajurit. Prajurit adalah pekerjaannya. Tetapi sebagai manusia, ia adalah sisihanku. Pengawal Tohjoyo menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia berkata, "Baiklah, aku akan mengatakan kepadanya bahwa ia harus pulang lebih dahulu." Terima kasih. Pengawal Tohjoyo itu pun segera memacu kudanya meninggalkan istri yang masih sangat muda itu sambil mengumpat-umpat. Kalau aku menemukannya, aku umpati dia 7 turunan. Dapat saja ia berkata kepada gadis kecil itu bahwa ia masih belum kawin. Namun kemudian ia mengerutkan keningnya. Mungkin benar, itulah caranya ia menjadi awet muda. Dan justru kesaktiannya bertambah-tambah. Sehingga ia mendapat kepercayaan untuk menjadi guru Tuanku Tohjoyo. Dan bahkan Tuanku Putra Mahkota. Prajurit itu memacu kudanya semakin cepat. Tetapi tiba-tiba ia menarik kendali kudanya. Sambil bersungut-sungut ia menggeram. Kemana aku harus pergi sekarang? Sejenak prajurit itu merenung. Ia memang pernah melihat 1-2 rumahnya yang lain. Karena itu, maka ia pun segera mencoba mencarinya. Tetapi ia tidak menemukannya. Setiap istrinya justru menunggu dengan gelisah. Sudah lama prajurit itu
tidak datang mengunjungi mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.